penebus kami. Dia raja di atas segala raja. Dia rela datang ke dunia untuk menebus kami. Dan saya percaya kami telah siap untuk kedua kalinya dia datang menjemput kami. Ada amin. Amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kami sambut Sang Raja. Mari kita puji
Terima kasih untuk kasih yang sempurna. Terima kasih buat anak domba Allah. Terima kasih untuk karya yang agung. Siapakah kami? Siapakah kami? Dia Tuhan, Dia Allah, Dia yang berkuasa. Mau datang pada kami, mau menghampiri kami. Terima kasih Tuhan. Inilah
Yanto Daung, mari ada depan berdoa membuka kebaktian kami. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan kami, Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau perkasa ya Tuhan. Kami memuji memuliakan namamu ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, buat kasih sayang, buat anugerahmu ya Tuhan. Kami bisa ada pagi hari ini ya Bapa, itu karena Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Engkau izinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Bapa, ampun dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami layak masuk di hadirat-Mu, untuk kami bersekutu bersama ya Bapa, memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu. Dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa, baik yang melayani, baik kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan ibadah ini mendatangkan keuntungan bagi kami. Bapa, inilah kami siap ya Tuhan untuk masuk lebih dalam di dalam ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Amin. Mari kami samping lihat, samping kiri kanan kami, berikan salam sehat. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua.
saya persilakan untuk para petugas. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami bisa ada di kebaktian yang kedua pagi hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberi buat pekerjaan-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati semua tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini berlipat kali ganda. Dan biarlah pemberian kami ini menjadi sesuatu pergerakan di kota kami, di bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini kami siap memberi dengan sukacita-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus
berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang diberkati oleh Engkau, kami ada di hadapan-Mu. Kami sementara berdiri menghadap tahta kesucian-Mu. Kami menaikkan syukur, kami menyembah, memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami berikan yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini, Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mohon Engkau menolong kami dalam ibadah, khususnya kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami Bapa, biar pagi hari ini hati kami terbuka sungguh di hadapan Tuhan, menanti lawatan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara di antara kami. Biar kami mengerti rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami, layakan kami. Biar firman-Mu menjadi bagian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau dan akan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes. Kita akan baca Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Tapi saya tidak akan membacanya semua. Kita nanti akan mengikuti selama ibadah ini. Tapi pagi hari ini saya akan baca ayat 1 sampai 4. Baik, Yohanes 1 ayat 11 sampai 4. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Kita lanjut. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Akhir Oktober sampai awal November itu biasanya bunga sepe atau pohon sepe berbunga, pohon flamboyan mulai berbunga. Lalu kalau pohon flamboyan mulai berbunga, ketang orang Kupang bilang awi Natal sudah dekat. Apalagi dulu waktu saya masih kecil, umur tahun 70-an, 80-an, kalau sepe mulai berbunga itu ketang senang karena Natal sudah datang. Dan yang paling utama karena mau dapat baju baru. Ya, lalu beberapa teman saya foto ini bunga-bunga sepe, dia posting di sosmed. Lalu ada teman-teman yang tinggal jauh dari Kupang dan selama bekerja di luar dari NTT. Lalu mereka komen, mereka bilang, nih senang ini semua Natal lah, tapi di Kupang ini enak kalau Natal. Rindu suasana Natal di bulan-bulan seperti, atau di tahun-tahun seperti yang dulu. Nah Bapak Ibu, kalau bicara tentang Natal berarti kita bicara tentang Minggu Advent, kita bicara tentang penantian, kita bicara tentang mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, sekarang kita masuk ke minggu kedua. Orang percaya tempo dulu itu mereka menanti Mesias dan lama sekali. Lalu Yesus sudah datang. Yesus sudah datang, Mesias itu sudah datang, dia sudah buat semua karyanya dan dia sudah kembali kepada Bapa. Dan kita sekarang orang percaya menanti lagi dia. Mungkin kita sama dengan orang percaya tempo dulu.
Kita menanti Yesus seperti yang dulu. Lama sekali sudah datang-datang. Beta dari kecil, beta sudah dengar. Tuhan akan segera datang, tapi sampai ini hari belum datang. Nah Bapak Ibu, saya baca Alkitab beberapa waktu yang lalu dan saya dengar bahwa saya baca bahwa nanti perang akan ada di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Aduh Bapak Ibu, setiap hari kita dengar ada gempa, ada tanah longsor, ada ini. Saya bilang, Tuhan emang kali Tuhan semua datang. Menanti cukup lama Bapak Ibu, dan menanti itu tidak enak. Menanti itu tidak nyaman. Dulu saya pernah sekitar hampir 5 jam di bandara di Surabaya karena pesawat ini tidak datang-datang. Wih, lama sekali. Lapar, terpaksa kasih keluar doi beli makan lagi. Nah di bandara makanan mahal. Ini penumpang yang lain jengkel karena pesawat kasih makan. Emosi semua mengumpat, semua marah-marah. Sana enak. Tapi Bapak Ibu, ada yang menanti itu enak. Menanti itu kita nanti dengan antusias, kita nanti dengan senang. Saya pun istri hamil anak pertama, Bapak Ibu tahu tuh anak pertama, wih pun senang lagi. Kotong siap segala macam antusias untuk menanti kedatangan ini anak yang pertama. Nah orang percaya, dia harus tahu Yesus akan datang. Kalau orang hamil, dokter kasih tahu ini dia punya kehamilan sekian bulan atau sekian minggu, kau tahu nanti akan lahir. Tapi kalau Yesus, kan kita tidak tahu dia mau datang kapan. Yesus bilang Bapa saja, dia saja tidak tahu, hanya Bapa. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan yang kita baca ini bicara tentang harapan Marta dan Maria supaya Yesus datang dan menyembuhkan saudara mereka Lazarus. Tapi Yesus tidak datang, penantian mereka tidak ada hasilnya. Mereka menanti Yesus, mereka suka kasih kabar kepada Yesus, tapi Yesus tidak datang. Sampai akhirnya Lazarus meninggal. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Maria dan Marta panik. Maria dan Marta pikir, aduh Lazarus sudah parah, sudah sakit parah, tetapi Yesus tidak datang-datang. Dan akhirnya Yesus datang, kalau kita baca seterusnya, Yesus datang setelah 4 hari Lazarus mati. Kecewa. Ekspresi-ekspresi yang ada di dalam ayat-ayat ini, ada yang nanti kita satu-satu. Ekspresi kecewa. Tetapi kalau kita baca ayat 4, ketika mendengar kabar itu ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu anak manusia atau anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kemarin saya dengan istri saya, kita dua kerja, karena saya bilang hari Sabtu ketemu pasang pohon Natal. Saya duduk telepon di lantai mungkin dari pagi sampai malam. Kerja perlahan-lahan. Tadi malam saya pun pinggang sakit luar biasa. Kencing, permisi saya ke kamar mandi sudah bermerah lagi. Saya bilang, aduh Tuhan. Sudah cukup lama saya menderita penyakit ini, Tuhan. Maria dan Marta seperti itu. Lazarus sakit dan Yesus tidak datang-datang. Bapak Ibu, tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kalau kita berdoa agar tidak ada penyakit, agar tidak ada masalah, agar tidak ada problem, itu salah. Karena apa? Di dalam penyakitmu, di dalam masalahmu, di dalam problemamu, firman Tuhan bilang, di situ
anak Allah akan dimuliakan. Orang di luar sana, orang yang tidak kenal Tuhan, mereka melewati pergumulan demi pergumulan, dan pergumulan yang mereka lewati itu sia-sia. Tetapi bagi orang percaya, waktu engkau mengalami problema, sakit, penyakit, persoalan, ingat kata firman Tuhan. Lewat itu mau menyatakan kemuliaan Tuhan atau anak Allah dimuliakan. Saya waktu selesai operasi, besoknya saya jalan-jalan di mall. Lalu saya ketemu saya kawan. Wih, lu pernah operasi kemarin mau jalan-jalan? No, kok kenapa? Dia bilang kok kenapa? Besok sehat Wih, lu sehat? Bilang iya. Karena Tuhan Yesus tolong saya waktu saya sakit. Tuhan Yesus tolong saya supaya saya mampu melewatinya. Tuhan Yesus tolong saya supaya saya bisa melewatinya. Dan lihat, lewat itu anak Allah dimuliakan. Lewat air mata kita, lewat penderitaan kita. Bapak Ibu ingat firman Tuhan di Yohanes ini ayat 11. Waktu Maria dan Marta meratap kematian adik mereka Lazarus, banyak orang datang. Banyak orang datang menghibur, banyak orang datang mencoba menenangkan Marta dan Maria. Saya pikir sama kayak ketemu orang Kupang, kalau orang mati itu banyak keluarga datang, banyak sahabat kenalan datang. Dan Bapak Ibu lihat, waktu orang banyak datang, waktu orang banyak hadir di sana, Yesus buat perkara yang spektakuler. Supaya apa? Lewat kematian Lazarus, kemuliaan Allah dinyatakan. Banyak orang melihat, banyak orang menyaksikan bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Mungkin kita pikir, sakit, bergumul dari hari ke hari, persoalan tidak habis-habis. Itu cara berpikir kita, itu cara kita mengatasi persoalan. Tetapi Bapak Ibu, kita harus ingat, cara Tuhan bekerja itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Maria, Marta dan Lazarus itu dikasihi Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat yang lain dari firman Tuhan, kalau Yesus ke Yerusalem, pasti dia ke Betania dan dia nginap di rumah 3 orang bersaudara ini. Berarti 3 orang bersaudara ini sangat dekat dengan Yesus. Sering orang datang ke saya. Ada yang panggil saya Bapak, ada yang panggil saya Opa, ada yang panggil saya Opa kenal ini kok. Opa tahu ini kok. Saya bilang, oh saya tahu. Langsung saya angkat HP dan saya telepon. Kenapa? Karena orang yang saya telepon itu dekat dengan saya. Dan saya tahu kalau saya bicara dengan dia, dia akan merespon saya. Dia akan memberikan sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dia akan respon. Kenapa? Karena dia dekat dengan saya. Marta, Maria, Lazarus dekat dengan Yesus. Tapi waktu berita itu sampai, Yesus segera datang.
Bapak Ibu coba, Bapak Ibu kerja, ada sementara bekerja di kantor atau di mana. Tiba-tiba telepon datang, segera datang rumah sakit. Mama jatuh sakit. Atau istrimu sakit, atau anakmu celaka. Bapak Ibu tunggu. Tidak, pasti langsung tutup semua, langsung jalan ke rumah sakit. Itu respon yang benar seperti itu. Tapi Allah bekerja bukan menurut pemikiran kita. Allah bekerja bukan menurut dunia punya mau. Allah bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan Yesus sengaja 2 hari tidak datang. Sampai Lazarus mati. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa karakter yang ada di tiga orang yang saya akan bicara. Saya akan bagikan bagi kita selanjutnya dari bacaan-bacaan kita ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu operasi saya yang keempat, itu saya menangis. Waktu semua semua suntik, semua suntik ini obat bius. Bapak Ibu saya menangis. Saya balik kepala begini, saya menangis. Terus ini suster bilang gini, Pak, Bapak kenapa Bapak menangis? Saya bilang tidak. Saya sementara berbicara dengan Tuhan saya. Saya sementara beromong dengan Yesus. Saya bilang, Yesus, 4 kali. 4 kali saya bilang begitu. Tuhan sakit. Bapak Ibu yang saya kasihi, tapi Tuhan jamah saya pun hati. Karena Tuhan jamah itu maka saya menangis. Tuhan di dalam hati saya tenang. Di dalam setiap persoalanmu saya ada. Jadi saya pikir begini, Tuhan kalau Tuhan ada kenapa harus operasi 4 kali? Tapi Bapak Ibu yang saya kasih seperti tadi saya bilang. Cara Tuhan bekerja itu berbeda dengan cara kita. Dan cara Tuhan menolong setiap orang itu berbeda untuk orang lain. Kalau orang lain Tuhan bisa sembuhkan, tak, kamu sembuh total 100%. Ada orang yang tidak seperti itu, harus melewati proses. Dan itu Tuhan bilang di saya penghati, kau harus melewati proses. Kau tidak bisa 1 kali tak. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu tahu, saya kan sering bilang begini, beta ini aliran Thomas. Lihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan bilang berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita lebih banyak terperangkap dalam keraguan dan ketidakpercayaan kita. Thomas sudah lihat banyak mujizat. Thomas sudah lihat begitu banyak perkara besar yang Tuhan buat. Tapi masih juga kurang percaya.
dalam menanti, dalam menunggu jawaban Tuhan, dalam menanti bagaimana Tuhan datang melawat kita. Tuhan datang menolong kita. Banyak kali kita ragu, banyak kali kita cemas. Tuhan sudah ajar saya untuk tidak takut lagi soal uang. Dan saya sudah lewati itu. Mau ada uang kosong kau tenang. Saya sudah tidak hilang itu cemas, sudah sampai di situ. Sekarang Tuhan ajar saya soal sakit penyakit. Bagaimana kita percaya, bagaimana kita berserah, bagaimana kita duduk diam di kakinya. Tunggu sampai dia bekerja supaya Allah atau Tuhan atau anak Allah itu dimuliakan. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Bapak Ibu, Maria seputus asa. Buat apalah Yesus datang? Lazarus mati. Jadi waktu Yesus datang hanya Marta yang disambut. Maria son disambut lagi. Bapak Ibu, kalau orang mati itu 4 jam saja pun tubuh semulai kaku. Kenapa? Karena dia pun daging semulai rigor mortis. Otot-otot ini sudah mulai tidak bekerja. Makanya kalau orang mati itu gotong raba keras, kaku. Depung otot dong, darah-darahnya sudah mulai membeku. Pembuluh darah sudah tidak jalan. Jadi akhirnya ototnya kaku. Tidak lagi ada saraf yang membantu itu otot untuk bergerak. Akhirnya kaku. 24 jam kemudian kalau orang mati, itu mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh itu semulai bekerja. Semulai merusak itu daging-daging, mulai merusak organ-organ tubuh. 48 jam kemudian semulai bau. Karena waktu mikroba atau mikroorganisme itu bekerja, itu dia menghasilkan belerang. Dan belerang itu yang bikin bau. Maria pikir sudah 4 hari. Lazarus bobo, Lazarus susun bisa lagi. Yesus datang untuk apa? Waktu itu lagi belum ada ruang es atau ruang pendingin, belum ada lagi formalin untuk suntik supaya awet. Sekarang 1 minggu juga, bahkan saya pernah ke Toraja 2 tahun itu mayat sen bobo karena mereka punya ramuan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Maria sampai dalam titik putus asa, buat apa lagi? Ayat 21 kita baca. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kecewa. Marta kecewa. Kalau kita bisnis dengan orang, terus orang itu merugikan kita pikir begini, kalau bisa bisnis dengan dia dong, bisa rugi. Lalu anak-anak yang orang tua bercerai, dan pikir di mana Tuhan waktu sekotong orang tua bermasalah.
kecewa. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, kita baca ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus bukan saja kebangkitan dan hidup kalau kita nanti ke surga. Tidak. Tapi Yesus itu kebangkitan dan hidup selagi kita masih di dunia. Hari ini, saat ini kita bisa merasakan Yesus itu kebangkitan dan hidup. Ada area di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu, ada tempat sesuatu di dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah, yang membuat kita sesuatu yang negatif kita lakukan. Bapak Ibu, di area itu Yesus mau bangkitkan. Karena dia kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu-ilmu di dunia ini, mereka bilang belajar dari masa lalu. Masa lalu kamu gagal karena apa? Belajar. Dan buat yang baru di depan. Tapi Bapak Ibu bisa saja kita kecewa kembali. Kita sudah belajar dari masa lalu memperbaikinya, tetapi tetap kecewa. Ingat, Yesus kebangkitan dan hidup bukan hanya waktu kita nanti ke surga, tapi dia kebangkitan dan hidup di masa lalu kita, di masa sekarang kita, dan masa akan datang kita. Jadi di area di mana kita terperangkap waktu menanti, waktu meminta, waktu memohon, tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Di area itu Tuhan mau perbaiki. Dia mau jadi kebangkitan dan hidup bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Ini Yesus menangis, ini memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Dia bisa bersedih bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dia bisa menderita bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ia bisa merasa kecewa bersama dengan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, kita sahabat Tuhan. Kita sahabat Yesus. Waktu kita bersedih, ingat Yesus juga ikut bersedih. Waktu kita kecewa, ingat firman Tuhan bilang, maka menangislah Yesus. Waktu Marta dan Maria meratap, waktu orang-orang di sekitar bersama dengan Marta dan Maria meratap kematian Yesus. Yesus ada di sana dan dia menangis bersama dengan sahabat-sahabat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menangis bersama sahabatnya. Apa yang dia buat? Ayat 39 kita baca. Kata Yesus, angkat batu itu. Angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Bapak Ibu, waktu Yesus hadir, dia bilang angkat itu batu. Angkat.
angkat itu batu. Marta bilang dia sudah bau. Yesus bilang angkat itu batu. Ingat Bapak Ibu, apapun yang ada dalam kehidupan kita waktu Yesus ada, dia bilang angkat itu batu. Lusuh bobo juga dia bilang angkat itu batu. Lusuh rusak juga dia bilang angkat itu batu. Lusuh ancur juga angkat itu batu. Lusuh sakit seperti apa juga angkat itu batu. Meskipun sudah berbau. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dosa membawa kita kepada kematian karena upah dosa adalah maut. Dosa kita bau, menjijikan. Makanya orang mencoba menyembunyikan. Tutup rapat-rapat. Tapi puji Tuhan, tidak ada sesuatu yang sangat bau yang Tuhan tidak mau ubah. Tidak ada sesuatu yang sangat rusak yang Tuhan tidak mampu. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi saya baca. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan mau memulihkan masa lalu kita. Tuhan mau memulihkan masa kita sekarang supaya masa depan kita baik, gilang, gemilang. Bapak Ibu, saya jadi dekan sudah mau 3 tahun. 3 tahun ini banyak janda yang datang ke saya. Karena suami-suami mereka meninggal. Teman-teman dosen saya banyak yang meninggal. Sudah beberapa orang. Ini janda-janda datang. Bapak Ibu ada yang bawa DP SK. Dia bilang begini, Pak ini saya mau bikin apa Pak? Saya bilang kenapa Bu? Gaji saya hanya tinggal 1,8 juta. Gaji janda. Dia bilang, Pak saya mau bikin apa ini? Saya punya anak masih sekolah, masih ini. 2 minggu yang lalu, satu WA saya. Bapak, saya sampai sekarang belum terima SK janda. Bapak Ibu dia bilang begini, Pak sudah mau 2 tahun, sudah masuk tahun kedua. Saya bilang, aduh Tuhan, sudah terlalu lama. Saya coba cek ke universitas. Ternyata mereka belum kirim ke kementerian. Aduh. Bapak Ibu menghadapi seperti itu. Saya tarik napas panjang. Saya mau bikin apa? Undang-undang tidak memungkinkan untuk kita kasih tambah numpung gaji. Saya tidak punya kuasa untuk segera, hei menteri tanda tangan ini orang PSK. Apa? Bapak Ibu saya bilang mari mama kita berdoa sama-sama.
Biar itu SK cepat keluar. Mama penggaji yang sedikit ini Tuhan berkati. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan bilang kepada Marta Maria, angkat itu batu. Angkat itu batu. Apakah, kan aku sudah bilang, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita berdoa, saya bilang. Dan biar Tuhan turun tangan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah batu itu terangkat, Yesus berteriak dan berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu baca di sini, apakah Marta dan Maria pernah meminta kepada Yesus, Yesus bangkitkan saya pun saudara. Marta dan Maria meminta, Yesus engkau sudah terlambat datang dan Lazarus mati. Itu yang mereka buat, kecewa, sedih. Tapi waktu Yesus bilang, waktu mereka seperti itu, Yesus bilang angkat itu batu. Dan Yesus bilang, Lazarus segera keluar. Apa yang tidak bisa Tuhan buat? Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Semua bisa. Orang yang mati, Tuhan bilang Lazarus keluar dari lubang kubur. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 40. Tadi yang sudah kita baca. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maria dan Marta. Marta kecewa. Maria putus asa. Thomas bilang, mari kau tampi mati sama-sama dengan dia. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, ini yang saya suka dari Marta. Kita baca ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Masih ada sesuatu harapan. Maria tetap percaya. Kalau Yesus ada, pasti ada buat sesuatu. Kalau Yesus ada, pasti Lazarus tidak mati. Dia masih punya harapan. Dia masih tetap dengan harapan itu. Tuhan, aku percaya kalau engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak mati. Ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang dalam dunia. Meskipun kecewa, Marta kecewa, dia masih bisa bilang, Yesus betul engkau Mesias anak Allah. Meskipun kecewa, meskipun sakit, meskipun tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka tidak mau Lazarus mati. Namun mereka masih tetap menaruh kepercayaan
kepada Yesus. Mereka masih setia dengan percaya mereka kepada Yesus. Duka yang mereka alami itu tidak membuat kadar percaya mereka kepada Yesus itu berkurang. Dalam relasi mereka yang baik dengan Yesus, mereka tidak paksa Yesus untuk melakukan ini. Segera bangkitkan Lazarus. Yesus sudah datang jadi bangkitkan Lazarus. Tidak. Mereka punya kadar kepercayaan masih ada. Dan itu Yesus perhitungkan. Sehingga Yesus bilang angkat itu batu. Doksanya minta Maria. Marta dan Maria tidak minta Yesus bangkitkan Lazarus. Tidak. Tapi tingkat kepercayaan yang seperti itu Yesus perhitungkan, maka Yesus bilang, angkat itu batu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kadang-kadang dalam keadaan terdesak, kita menuntut Tuhan untuk segera menyelesaikan masalah kita. Tapi 2 hari, Lazarus, Marta dan Maria 2 hari baru Tuhan datang. Mungkin Tuhan sengaja sama kita 2 bulan. Mungkin Tuhan sengaja sama kita 2 tahun. Mungkin Tuhan sengaja kepada kita berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Itu untuk apa? Untuk kita menanti bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana harapanmu, bagaimana imanmu, bagaimana hidupmu tetap menanti Tuhan untuk menolong kita. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. 2 tahun? Biar bagaimana engkau percaya. Belajar percaya. Seperti tadi saya bilang. Tuhan sudah 4 kali operasi. Tapi Tuhan mau supaya bagaimana saya tetap percaya. Belajar percaya. Belajar, 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 dan belajar. Saya bilang saya lolos belajar. Doisan ada juga lolos belajar itu. Tidak ada apa-apa di rumah juga belajar percaya. Sekarang belajar bagaimana kena sakit penyakit. Karena ayat firman Tuhan bilang, Yesus mau kita belajar. Dari setiap peristiwa, dari setiap penantian kita, dari setiap yang kita gumulkan. Lalu untuk apa belajar? Bapak Ibu, anak-anak muda, untuk apa bosan belajar? Anak-anak muda. Sekolah, sampai capek-capek. Untuk paham, untuk mengerti. Untuk tahu sebagai landasan hidup kita. Nanti besok-besok kalau sudah bekerja, dari ilmu yang kita dapat, bagaimana kita terapkan, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita pola pikir kita berubah, gaya berpikir kita. Belajar, belajar, dan belajar bersama Tuhan. Sekali lagi ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Memang untuk tetap belajar
percaya dan menantikan Tuhan di situasi yang tidak enak, apalagi terlambat, apalagi tidak datang-datang, itu tidak enak. Tapi sekali lagi saya mau bilang kepada kita, tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Tidak ada kata tidak bisa di hadapan Tuhan. Tidak ada kata tidak mau keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada kata Tuhan bilang saya membelakangi engkau. Tidak ada. Kita tidak meminta pun Tuhan kerjakan. Seperti Marta dan Maria tidak meminta untuk bangkitkan Lazarus. Tapi itu yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, untuk menanti kedatangan Tuhan, kita diminta, Tuhan yang minta untuk kita tetap belajar percaya. Karena penantian kita itu pasti. Karena penantian kita itu pasti akan terwujud. Untuk itu antusiaslah. Terus bersama dengan Tuhan. Seperti tadi saya bilang. Waktu anak saya mau lahir, saya antusiasnya minta ampun. Karena saya tahu pasti dia akan lahir. Saya tahu pasti Tuhan akan sembuhkan saya. Saya tahu pasti Tuhan akan menolong saya melewati setiap persoalan. Saya tahu pasti Tuhan ada bersama dengan saya di dalam setiap detik-detik kehidupan saya. Apa yang saya tidak minta, tetapi Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Itu janji Tuhan lewat pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan, hormat dan sembah hanya bagi Engkau. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini kami belajar bahwa janji-Mu pasti. Kami harus belajar apa yang tidak kami minta, itu yang Engkau berikan bagi kami. Bahkan lebih dari harapan kami, Engkau akan menolong kami. Haleluya. Haleluya. Glory Hosana bagi. Amin. 1-2 menit kita berteduh diri di hadapan Tuhan. Katakan sesuatu kepada Dia. Dia ada pagi hari ini. Rohnya sementara melawat setiap kita. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak kembali. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melihat kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melihat kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, in waiting for second coming is boring to our life. Dalam menanti sangat membosankan dalam hidup ini. But the word of God teaches all of us in the waiting that is time for learn about His goodness. Tapi baru saja kita dengar dalam menanti akan Tuhan adalah waktu belajar mengenai kebaikannya, kemurahannya. Karena itu use your time for learn. Karena itu pakai waktu saudara untuk belajar about His goodness, His grace, blessing, and love and compassion.
Gunakan waktu ini untuk belajar mengenal kasih setianya, rahmat, anugerahnya, belas kasihannya. Sehingga tidak membosankan kita dalam menanti. Dan membuat kita kecewa atau putus asa. Bila Bapak Ibu mau katakan, in the second Adventus today, I have commitment to learn God, righteousness and compassion on us. Di dalam minggu Adventus yang kedua ini saya berkeputusan, berketetapan dalam menanti kedatangannya. Aku terus belajar tentang kasihnya, belas kasihannya untuk hidup ini. Bila Bapak Ibu mau katakan itu, boleh Bapak Ibu angkat tangan bersama saya dan kita berkata, dalam menanti saya mau terus belajar sesuai firman Allah. Karena kedatangannya pasti, entah waktu pagi, hari atau tengah malam, atau hampir siang, waktu ayam berkokok, atau waktu kita tidur lelap, pasti ia datang. Bapa di sorga, ini kami semua. Kami berdiri di hadapan-Mu dalam masa penantian di minggu-minggu Adventus ini. Kami diingatkan untuk terus belajar tentang kasih setia-Mu, tentang kebaikan-Mu, tentang belas kasihan-Mu atas hidup kami, atas kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Biar hidup ini memuliakan-Mu dan tidak ada di dalam keadaan kebimbangan, kekecewaan, putus asa atau ragu, tapi tetap di dalam percaya bahwa Engkau Allah kami, Tuhan kami yang pasti datang dan membawa kami pulang ke sorga. Dan sebelum kedatangan-Mu kami belajar bagaimana kami harus mendapatkan pengampunan, penyucian, kelepasan dan pembebasan dari dosa oleh kuat kuasa kasih-Mu buat kami dan anugerah-Mu buat kami. Dan biar hidup yang kami jalani menyenangkan Engkau. Sebagai imam kadim dan abdi Allah berdoa, berkati kami semua, beri kami tinggal setia sampai Maranatha. Hamba-Mu Pak Arnold yang sudah selesai berbicara, biar Engkau terus oleh kuat kuasa Roh Kudus bicara lebih sempurna lagi di hati kami dengan bahasa hati kami, sehingga kami bergairah dalam hal mengasihi Tuhan dalam penantian kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik, terbaik, terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Waktunya kami akan memberikan persembahan yang kedua. Saya persilakan kepada para petugas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami setia di jalan-jalan Tuhan, setia sampai mati, bahkan selama-lamanya Tuhan. Luar biasa firman-Mu mengajarkan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, biar menjadi rema dalam hidup kami Tuhan semua.
Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberi persembahan. Engkau layakkan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan menjadi pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, atau dimanapun di muka bumi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberi, kita dengar beberapa pemberitahuan. Natal kita berlangsung tanggal 22, pesta Natal kita. Itu tanggal 22 Desember. Lalu berlangsung jam 5 sore. Usahakan supaya tanggal itu kita semua hadir. Kita punya panggilan untuk membangun 2 buah gereja, satu di Oemova dan satu di Oetalu Sejahteraland. Yang di Oemova fondasi sudah selesai, sudah slop beton, sudah tiang sudah cor, ring bulk sudah dicor, lalu kap batu sudah dipasang. Beberapa waktu yang lalu saya dengan pengurus Departemen Misi bersama Pak Rudi pergi bawa tukang untuk ukur kap bangunan di Oemova yang akan dibuat dari semuanya dari besi supaya jangan dimakan oleh rayap, karena itu daerah masih banyak rayap. Dan harap kalau bisa sebelum Natal sudah boleh atap walaupun belum selesai, supaya jemaat yang sekarang ada di Oemova berbakti di bawah tenda, yang hujan mereka didirus air, mereka tidak leluasa beribadah. Jadi kalau saudara tergerak untuk memberi bagi pembangunan, taruh di amplop, tulis sekecil apapun rupiah itu pasti bendahara kumpul untuk pekerjaan pembangunan gereja. Dan itu gedung kalau selesai bisa tampung sekitar 600-700 orang. Karena panjangnya 25, lebarnya 10 atau 11 meter. Yang di Oemova. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, sampai sekarang pembangunan sedang jalan terus. Lalu di Oetalu, gedung yang kita bangun itu tinggal ngecor tiang betonnya, slop, tembok, fondasi, pemancangan sudah selesai, tiang-tiang besi sudah berdiri, tinggal ngecor. Itu gedung yang bisa tampung ya minimal 3.000 orang kalau padat masuk di dalamnya. Lalu punya 40 sekian kamar sebagai tempat retreat dan waktu kumpul dari mungkin kaum pria, kaum bapak mau ambil waktu beberapa hari berdoa di sana, ada kamar-kamar. Kita lakukan sesuatu yang berkaitan dengan hakikatnya kekal ya, karena orang ada di sana berdoa, hidup baru, bertobat, itu bernilai kekal. Jadi let your money making people live. Biarkan uangmu buat orang bertobat, hidup ini menjadi lebih hidup. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bila ada boleh dengan senang hati angkat tangan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dikenal. Boleh angkat tangan sebentar? Oke, baik. Boleh saya minta Bapak dan Ibu berdiri sebentar? Silakan. Kalau diberikan mic, kasih tahu nama dan alamat. Silakan Ibu. Nama. Iya Ibu, habis Pak. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Susana Mesanggah dan saya tinggalnya di Jakarta.
Tapi saya sendiri orang Sabu Sumba. Selamat datang Ibu Maria. Tuhan Baik, terima memberkati. Sedang dengan kehadirannya. Silakan duduk, Pak. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya David Lamberto Mesang. Kami juga tinggal di Jakarta. Kebetulan ada kegiatan di Kupang ini. Saya asli Rote, cuma besar di Jakarta. Selamat datang Pak David. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Masih ada lagi yang baru pertama kali datang? Oke, bagi Pak David dan Ibu Maria, selamat datang. Jangan rasa asing di sini, walaupun Ibu orang Sumba, Pak orang Rote. Di sini ada orang Chinese, ada orang Batak, ada orang Sabu, ada orang Flores, ada orang apa lagi? Ya, Maluku, orang Alor. Kita pun Bapa satu, Tuhan Yesus, jadi kita bersaudara. Muka kita beda-beda, faham juga beda-beda. Tapi karena kita memiliki Tuhan Yesus, kita bersaudara dalam Tuhan. Jadi jangan merasa asing di sini. Kalau diberikan kartu tamu, isi dengan baik, lalu segera kembalikan kepada kami. Nanti usai di ujung kebaktian ini, kami jemaat dalam kebaktian kedua ini senang mendoakan Bapak dan Ibu. Maka itu nanti Bapak dan Ibu berdiri di sebelah kiri saya di depan meja di sini dan kami semua mendoakan Bapak dan Ibu. Dan kami harap selama ada di Kupang, ini jangan yang pertama dan terakhir, bisa datang terus di sini sampai pulang Jakarta atau sampai kita ketemu di sorga. Mari kita berikan sanjungan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kebaktian kita yang pertama, kedua ini juga dan ketiga itu diikuti oleh teman sahabat di seluruh dunia. Mereka ikut secara online, streaming, dan sebagai gembala mesti menyapa mereka. Thank you for all the years in whole the world, in Europe, in Middle East, in Africa, in Asia, in Australia, and New Guinea, and Hong Kong, and United States. Thank you for you join us in the Sunday services in 9 a.m. We believe you get blessing and be blessed. And we ask you pray for us in New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, so that we become blessing and multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying and join us in the second service at 9 a.m. And we hope meet you again in third service in 5 p.m. And hopefully meet you in this next week. And we hope we have fellowship together. And in the second Adventist this Sunday, we hope you'll be blessed. Thank you for your attention and see you. Baik, mari kita bangkit berdiri dan Bapak Ibu yang berhari ulang tahun hari Minggu yang lalu sampai hari Minggu ini, saudara kalau mau berdoa, didoakan. Anda boleh berdiri di sebelah kanan saya, sedangkan Bapak David dan Ibu Maria yang baru datang di sebelah kiri saya. Kita nyanyi Presley Blessing. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you
The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will make His face shine upon you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will turn His face to you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the goodness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the goodness of His peace. May you enjoy the goodness of Shalom. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami bisa masuk di dalam minggu Adventus yang kedua. Dan kami diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Arnold. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur bersama kedua kekasih kami, Pak David dan Ibu Maria yang baru pertama kali datang dalam pertemuan ibadah kami. Kami berdoa agar Tuhan jaga lindung pelihara mereka di dalam tugas pekerjaan mereka selama mereka ada di NTT. Jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit dan celaka. Dan segala rancangan yang baik di dalam mereka yang belum menjadi kenyataan, Tuhan buat itu jadi nyata. Beri mereka tinggal setia kepadamu. Dan biar mereka menjadi berkat di tengah keluarga dan orang-orang yang ada di marketplace di mana mereka akan jumpai dalam kegiatan dan tugas mereka. Ikat mereka bersama kami kuat dalam kasih-Mu sehingga kami bersatu di dalam Engkau sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami taruh keduanya dalam tangan-Mu. Kami berdoa dengan buat kekasih kami yang berhari ulang tahun. Tuhan sudah beri 1 tahun tambah dalam hidupnya. Ia sudah menjalaninya, menikmati pertolongan dan pengawalan Tuhan dan pelukan Tuhan yang hangat buat hidupnya. Kami berdoa beri dia umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu ia tinggal setia kepadamu dan ia diberkati, dijauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit dan celaka. Seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan yang Kau berkati, dalam pengiringan akan Tuhan, Tuhan beri kami berdiri kokoh dan teguh.
sampai Tuhan Yesus datang. Para janda, balu, duda, yatim piatu, fakir, miskin, Tuhan cukupkan keperluan mereka. Semua hamba Tuhan, penginjil, perintis gereja kota dan non kota di seluruh Indonesia, Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan, Tuhan selamatkan mereka, antar mereka ke dalam jalan-Mu yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, orang muda dalam gereja ini Tuhan tolong supaya mereka jadi saksi baik bagi orang-orang muda di luar sana. Bagi para janda, balu, duda, yatim piatu, Tuhan tolong supaya mereka jadi saksi. Para janda yang masih muda, yang seharusnya mereka harus menikah, Tuhan menyiapkan suami yang baik buat mereka, supaya mereka tidak menjadi pengganggu suami orang atau hidup tidak senonoh dalam hal kehidupan keperluan tubuh mereka. Tuhan, balu, duda-duda juga demikian. Tuhan tolong supaya mereka yang layak menikah, Engkau menyiapkan istri bagi mereka, supaya mereka jangan menjadi duda yang merusak rumah tangga orang lain atau mengganggu wanita-wanita lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat misionaris kami yang sekarang ada di Jerman. Tuhan berkati, dan puluhan misionaris kami yang telah dikirim ke Amerika Serikat untuk pekerjaan misi di sana. Tuhan berkati, dan akan berangkat lagi misionaris ke Taiwan pada bulan Januari dan Februari. Tuhan berkati, dan hamba-hamba Tuhan dalam gereja kami semua Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat jemaat yang ada di OMOFA yang baru bergabung ke dalam gereja kami, berjumlah 1.200 orang di sana. Tuhan berkati mereka, lawat mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya mereka juga menikmati kegerakan revival yang besar, sehingga mereka menjadi orang-orang kelompok karismatik Pentakostal yang benar-benar ada pada jalan Tuhan. Pendetanya Pak Pendeta Mel Tobias Mesa juga Tuhan tolong bersama istrinya yang menggembalakan di sana, supaya mereka dilawat oleh Tuhan dan terjadi kebangunan rohani di sana. Mereka juga sibuk membangun pembangunan gereja di sana. Tuhan campur tangan. Departemen misi, departemen kaum pria, kaum wanita, departemen kaum muda, sekolah minggu, pendidikan, pengurusnya semua Tuhan berkati, supaya kami semua bekerja untuk multiplikasi jemaat dan multiplikasi di dalam pertumbuhan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, puji nama-Mu. Haleluya. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sekarang sebelum pulang ke rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift, love and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta, from Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami, and the Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur itu, now till the end of your life, mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke surga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Salam, selamat pagi. Pak dan Ibu, selamat. Dan yang berulang tahun, selamat. To our whole brothers in all the world, the speaker today, that is Dr. Arnold Manu, and has them waiting for second coming is boring, but when we waiting, we learn from the Lord that we get happiness in our life. Bless you. Dia lahir